Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida waj'alna minas sholihin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rohidin MAG, yang mana beliau kita tahu, kita kenal sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, keagamaan, dan alumni. Dan beliau juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jadi sudah sangat menguasai lah terkait dengan tema yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Tema pada kesempatan kali ini adalah menjaga akidah di masa wabah. Nah, kita nggak perlu berlama-lama karena ini podcast itu singkat sekali. Dan Pak Rohidin ini waktunya juga sangat terbatas, ini sibuk sekali. Oke, Pak Rohidin. Beberapa orang ini menganggap bahwasanya wabah atau pandemi COVID-19 ini konspirasi, Pak Rohidin. Lalu gimana sih Islam ini memandang pandemi ini bagaimana, Pak Rohidin? Monggo, Pak Rohidin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Subhi Mahmud Soni yang telah memberikan pertanyaan kepada saya terkait dengan apakah benar wabah virus COVID-19 ini adalah hasil konspirasi. Pertanyaannya ringan, jawabannya yang berat, Mas. Karena ini pertanyaannya sudah pertanyaan intelijen, ya, sudah menyangkut konspirasi gitu. Tapi coba saya jawab ya. Pengetahuan saya, ini tidak ada indikasi, tidak ada dalil, dan tidak ada petunjuk yang kuat dan valid bahwa wabah virus COVID-19 ini hasil konspirasi. Begini cara berpikirnya, deh. Wabah virus COVID-19 ini termasuk pandemi, kan? Tidak hanya terjadi di Indonesia atau misalnya negara tetangga kita Malaysia. Tidak hanya di dua negara ini, tetapi ini sudah ya, terjadi di seluruh dunia karena ini adalah pandemi. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas, merata di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Kalau tidak salah ada sekitar 188 negara yang penduduknya terjangkit virus corona. Dan yang diserang bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah perekonomian. Hampir lumpuh ini perekonomian dunia ini. Nah, melihat fenomena ini, secara common sense itu akal sehat, ya. Kecil kemungkinan adanya tindakan konspirasi yang dilakukan oleh siapapun, baik perorangan maupun kelompok. Anda bisa membayangkan jika ini merupakan konspirasi, siapa sungguhnya yang diuntungkan? Ya, hampir negara di seluruh dunia tadi 188 melakukan lockdown. Lockdown itu implikasinya pada persoalan ekonomi, gitu ya. Di Inggris dilakukan lagi lockdown, di Prancis dilakukan lagi lockdown, termasuk juga di Belanda dilakukan lagi lockdown. Ini kalau konspirasi itu konspirasi siapa? Karena ini negara-negara yang kuat pun termasuk Amerika diserang juga sama COVID-19 ini. Bahkan sekarang Amerika ya dengan presidennya yang baru ini Joe Biden mengeluarkan kebijakan dia menutup
diri untuk dikunjungi oleh lebih dari 50 negara ya untuk datang ke Amerika ini. Nah ini kalau konspirasi saya kira tidak masuk akal berdasarkan common sense. Kecuali konspirasi itu di bisnisnya, bisnis obat. Itu ada kemungkinan ya, di bisnis obat, di bisnis vaksin ya, saling menjatuhkan, ya. Kemudian juga ya saling berebut pasar dan lain sebagainya. Itu ada kemungkinan di situ terjadi konspirasi. Tapi di wabah COVID-nya nampaknya sulit ya secara akal sehat diterima bahwa itu adalah termasuk ya hasil konspirasi sekelompok orang, seseorang atau sekelompok orang. Demikian Mas jawaban saya. Terus gini Pak Tauhidin, bagaimana kita itu sebagai umat Islam yakin bahwasanya pandemi ini atau wabah COVID-19 ini merupakan takdir yang bisa diubah atau takdir mu'alaq Pak Tauhidin? Baik. Sebelum itu tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Oke, bagaimana Islam memandang pandemi ini kan Mas? Nah, Islam memandang bahwa apapun musibah yang menimpa di bumi ini adalah kehendak Allah. Itu harus dicatat betul. Atas kehendak Allah. Tidak ada yang luput ya dari jangkauan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini bisa dilihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa apapun musibah yang terjadi adalah atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah memberikan petunjuk kepada hatinya untuk mencari solusi. Allah menimpakan musibah itu agar manusia merendahkan diri kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Baik, saya lanjutkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menimpakan kesulitan dan kesusahan itu agar manusia merendahkan diri kepada Allah. Kembali kepada jalan yang diridhoinya, jangan bersikap angkuh dengan kemampuan dirinya, karena di balik itu ada zat yang maha kuasa. Allah menciptakan ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah agar manusia sadar untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Bagi orang yang kuat imannya, ya seperti Mas Subhi Mahmasoni gitu, ya, dengan ayat Qur'aniyah itu sudah cukup, ya, sudah cukup untuk menggugah kesadarannya, mengabdi dan berbakti kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang baru tergugah kesadarannya itu dengan ayat kauniyah. Seperti dengan terjadinya bencana tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, letusan gunung Merapi, berbagai wabah, termasuk salah satunya adalah wabah COVID, ya, dan yang lain-lain. Itu baru kemudian sadar dengan ayat-ayat kauniyah itu. Dengan peristiwa gempa bumi saja, langsung manusia sadar untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, ini seperti yang sekarang terjadi ini di Gunung Merapi. Itu banyak yang takbir itu ya. Nah, itu dengan ayat kauniyah. Tapi dengan ayat-ayat Qur'annya itu mereka tidak, ya, belum tersadarkan. Nah, ada juga orang yang dengan ayat kauniyah itu tidak dan belum sadar juga gitu. Malah menganggapnya hanya bencana alam saja. Seperti putra Nabi Nuh alaihissalam di saat terjadi banjir bah yang melanda. Dan ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk ikut naik perahunya, ia menjawab, qala sa'awi
ila jabali ya'simuni minal ma, ya. Yang artinya aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Itu jawaban anaknya Nabi Nuh. Diajak oleh ayahnya, "Hai Ananda, hai anakku, ya, kau naiklah ke perahu. Ini berbahaya." Anaknya melangau, "Itu kan biasa ya gitu. Saya akan naik gunung saja, ya, untuk memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh langsung menjawab, "Qala la asimal yauma min amrillah." Nuh berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya hari ini dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagi kita semua. Orang sudah diingatkan dengan ayat kauniyah pun, ya, itu belum sadarkan diri. Nah, tetapi putranya tidak mau memenuhi janji ayahnya tadi, dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan dalam hal ini Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Ini bisa dilihat dalam Al-An'am ayat 43. Ayat ini menggugah kita dengan ungkapan, mengapa di saat datang siksa kami mereka tidak merendahkan diri kepada Allah, bahkan bertambah keras hati. Mereka dan setan telah berhasil menghiasi perbuatan mereka sehingga tidak merasa bersalah. Dan jika manusia tidak sadar dengan peringatan dari Allah, bisa saja Allah menimpakan bencana yang lebih besar lagi. Bayangkan saja, ya, Mas Subhi ini, ya, Mas Subhi Masudi, bayangkan saja kalau Allah memperpanjang lagi musibah wabah corona selama setahun ke depan ini, ya, COVID-19 ini, ya, ekonomi pasti hancur, keamanan pasti dia akan terkendali, dan mungkin jutaan bahkan ratusan juta manusia akan meninggal. Di Indonesia saja yang terpapar ini sudah mencapai 1 juta lebih, Mas. Ya, yang meninggal sudah hampir 28.000 lebih, dan yang sembuh itu sekitar 800 ribuan lebih. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu, ya, yang bisa kami jawab terkait dengan pertanyaan bagaimana perspektif, ya, atau pandangan Islam terhadap musibah pandemi COVID-19 ini. Monggo Mas, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Baik, Pak. Lalu yang selanjutnya yang tadi sempat saya singgung, ya, yaitu bagaimana sih kita itu sebagai umat Islam yakin bahwasanya pandemi ini memang takdir yang bisa diubah, takdir mu'alaq. Baik, ini pertanyaannya berat lagi nih, Mas. Baik, sebelum membahas kasus pandemi dalam perspektif takdir mu'alaq, ya, ada baiknya jika saya jelaskan terlebih dahulu tentang jenis takdir Allah ini. Dalam perspektif Islam ada 2 jenis takdir, yakni takdir mubham dan takdir mu'alaq. Nah, sejak sebelum manusia lahir, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan takdir yang akan menentukan hidup seseorang di dunia. Ya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi, ya, maupun yang akan terjadi, ya, kecuali telah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Itu harus kita imani. Inilah yang disebut dengan takdir mubham. Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mempercayai takdir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Namun, ya, keberadaan takdir bukan berarti menghilangkan upaya manusia untuk dapat mengusahakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Salah satu ayat yang mencerminkan kemampuan manusia adalah surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikannya yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Melibatkan upaya manusia untuk dapat mengusahakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Inilah yang disebut dengan takdir mu'alaq, ya, yang digantungkan.
Di takdir mu'allaq secara harfiah diterjemahkan sebagai sesuatu yang digantungkan. Jadi takdir mu'allaq merupakan ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia berusaha senantiasa hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Jadi sekali lagi, manusia berusaha sementara hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi dalam Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, ada contoh-contohnya Mas yang ingin saya sampaikan. Contoh takdir mu'allaq itu adalah jika seorang ingin memiliki kesehatan yang baik, ya, kalau kita misalnya berkeyakinan bahwa kesehatan itu datang dari Allah, maka ia harus mengupayakan dengan olahraga dan menjaga kebersihan. Jangan kemudian berserah diri saja kepada Allah, ya. Sehat sakit itu atas kehendak Allah, ya, atas pengendalian Allah. Ya tidak demikian gitu. Ya, ya kita yakin bahwa sakit, sehat itu adalah kehendak Allah. Tetapi untuk ya mencapai sehat itu harus kita upayakan, yaitu dengan cara olahraga dan menjaga kebersihan. Jangan diam kita. Jika seorang ingin pandai, maka harus belajar dengan giat. Gitu. Ya sekalipun kapasitas IQ kita itu sudah diberikan oleh Allah. Ya itu sudah diberikan pada setiap manusia. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu. Tapi yang tinggi pun kalau tidak belajar ya tidak pandai gitu kan gitu. Maka harus belajar dengan giat. Jika seorang ingin memiliki uang yang cukup, maka ia harus bekerja keras. Tidak kemudian, terserah Allah saja kan tuh. Ya, karena rizki ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Berusaha semaksimal apapun, kalau Allah belum menghendaki, ya belum. Tentu akan memberikan uang yang banyak. Ya sudah, kita diam saja. Itu namanya tidak percaya pada takdir. Yang tadi, ya, yang digantungkan. Ya, yang ada intervensi manusia untuk memperbaiki nasib itu. Jika ingin terhindar dari virus corona, maka taatilah protokol kesehatan, ya. Jangan kemudian seenaknya, ya, seenaknya, ya. Artinya tidak pakai masker. Nah, saya tidak pakai masker karena di ruangan, ya, khusus tersendiri dan sudah steril gitu, ya kan. Tapi kalau di ruang terbuka, saya harus pakai masker gitu, ya. Cuci tangan. Rajin cuci tangan, ya. Kemudian juga mengindahkan tentang physical distancing, social distancing, agar apa? Agar kita terhindar dari virus corona. Tidak kemudian, kalau belum saatnya terkena virus ya tidak apa-apa gitu kan, atau belum apa-apa. Tidak begitu. Kita harus menjaga, mentaati protokol kesehatan. Kesimpulannya, wabah itu dari Allah, Mas. Wabah itu dari Allah. Apapun lah intervensi manusia, apapun skenario manusia, kalau Allah belum menghendaki, belum atau tidak mungkin terjadi. Apapun skenario manusia di alam semesta ini, pasti atas kendali Allah. Oleh karena itu, wabah adalah takdir mubram. Wabahnya itu takdir, Mas. Wabah ya kemudian menjadi pandemi itu adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada yang bisa mengubah skenario itu. Sedangkan upaya untuk bisa menghindari wabah adalah takdir mu'allaq. Itu digantungkan pada upaya manusia. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi? Sekalipun orang sebagian mengatakan begini, ya, karena virus itu katanya diciptakan oleh manusia, berasal dari Wuhan, karena kelalaian manusia dan sebagainya, banyaklah teori tentang itu. Tapi saya selaku seorang muslim, kalau Allah itu tidak menghendaki atau belum menghendaki, tidak jadi itu. Nah, ini sekarang sudah terjadi wabahnya. Bagaimana kita cara mengatasi wabah? Disitulah ada mu'allaq, digantungkan kepada upaya kita untuk mengatasinya. Tetapi di sini ada yang menarik sebetulnya, Mas. Ya, menurut Syekh ya, Ibrahim Al-Bajuri ya, dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauharit Tauhid ini ya. Meski takdir mubram itu tidak dapat dihindari, doa itu dipercaya dapat meminimalisir dampak bala yang timbul karena takdir mubram tadi. Ya. Ini ada yang menarik, tapi ini kajiannya kayaknya kajian-kajian tasawuf ini ya. Ada kata beliau, adapun perihal pertama yaitu qada mubram, peran doa meskipun tidak dapat menghilangkan bala,
tetapi Allah mendatangkan kelembutannya untuk mereka yang berdoa. Misalnya, ketika Allah itu menentukan qada mubram kepada seseorang, yaitu kecelakaan berupa tertimpa batu besar. Ketika seorang berdoa kepada Allah, maka kelembutan Allah datang kepadanya, yaitu batu besar yang jatuh menimpanya menjadi remuk berkeping-keping sehingga dirasakan olehnya sebagai butiran pasir saja yang jatuh menimpanya. Nah, tapi ini kan kajian-kajian tasawuf gitu ya. Jadi ada doa katanya, di samping ada upaya, usaha, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Karena doa biasanya yaitu mengatasi hal-hal yang sifatnya irasional kan itu. Baik itu Mas, jawaban saya terhadap pertanyaan yang ketiga. Ya. Jadi wabahnya itu adalah mubram, sedangkan pencegahan, pengendalian itu mu'alaq. Mu'alaq, itu. Dan kita sebagai umat Islam harus punya senjata pamungkas yaitu doa, itu Pak ya. Doa, ya. Itu doa, ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Rohidin. Bagaimana Pak, menurut Bapak, supaya akidah kita sebagai umat Islam, akidah Islamiyah ini tidak goyah di masa wabah, Pak? Iya. Terima kasih, Mas. Ya. Nah, dalam rangka menjaga akidah kita agar tidak goyah di masa wabah ini, maka kita harus mempersiapkan fisik kita, mental kita, dan yang terpenting adalah spiritual kita. Ya, saat pandemi seperti ini. Maka dalam konteks ini apapun yang terjadi di alam semesta ini pasti atas kehendak Allah. Itu yang perlu dicatat. Jadi sejak awal saya mengatakan ya, bahwa ini semuanya atas kehendak Allah. Termasuk yang sekarang ini terjadi, yakni pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia. Termasuk melanda negeri kita tercinta. Nah, di sini kita perlu membangun pemahaman bahwa kehendak Allah itu tidak ada yang sia-sia. Ini yang harus dibangun oleh kita. Tidak ada yang sia-sia, ya. Kehendak Allah itu. Dalam Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Itu yang pertama. Itu harus dibangun dulu. Ya, yang kedua, apa yang diciptakan Allah itu pasti baik. Tidak ada yang jelek atau jahat. Karena berasal dari sumber kebaikan. Ini logika yang perlu dibangun. Masa sumber kebaikan kok menciptakan ketidakbaikan? Itu tidak masuk logika kita. Ya, bahwa sumber kebaikan pasti menciptakan sesuatu yang baik. Ya, itu yang harus kita bangun. Ya, pasti baik. Tidak ada yang jelek atau jahat. Karena berasal dari sumber kebaikan. Keburukan dan kejahatan sesungguhnya akibat dari keterbatasan akal pikiran manusia. Jadi sesungguhnya, ya, Allah itu sebetulnya tidak menciptakan setan yang puncaknya itu atau mbahnya itu iblis, enggak. Ya, tidak menciptakan itu karena keterbatasan jin pada saat itu memahami kekuasaan Allah. Ya, atas penciptaan Adam alaihissalam. Karena keterbatasan itu, sehingga kemudian di dalam dirinya muncul sikap yang tidak baik yang disebut dengan setan. Puncaknya setan itu ya jadi iblis gitu. Ya, karena keterbatasan pikiran. Wong yang tidak terbatas pikirannya dan selalu beriman kepada Allah kemudian mengatakan, ya, saya beriman kepada kamu dan kepada engkau. Dan saya tidak punya ilmu tentang ini kecuali engkau ajarkan kepada kami. Dan setelah Adam diciptakan, kemudian ya malaikat mengapresiasi atas penciptaan Adam itu. Tapi sebagian makhluk Allah pada saat itu karena keterbatasan pikirannya kemudian menolak ya atas ciptaan Allah itu. Jadi penolakan itu karena keterbatasan, bukan kemudian Allah menciptakan, setan menciptakan. Tidak, Allah itu menciptakan yang baik-baik. Ya, karena keterbatasan akal pikiran kita, kemudian sesuatu yang baik itu menjadi tidak baik kan gitu. Nah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang berbuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Coba lihat dalam As-Sajdah ayat 7.
Oleh karena itu apa yang diciptakan Allah, termasuk penciptaan virus corona ini, pastilah baik. Atau tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada efek positifnya. Minimal menyadarkan manusia untuk senantiasa ingat kepada Allah dan tidak congkak. Orang tidak bisa lagi berbangga-bangga dengan hasil temuan akal pikirannya sekarang ini kan itu. Ya sekalipun ada temuan ini, temuan itu, tapi kan belum efektif gitu. Ternyata dengan virus yang tidak kelihatan saja, ya orang kemudian ya kelimpungan gitu, tidak bisa mengatasi dengan baik. Ya, ini salah satu tanda bukti bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Kita diserang dengan makhluk yang tidak kelihatan. Apalagi kalau misalnya sengaja Allah itu jahat, ya menyerang dengan makhluk yang kelihatan, wah sudah kocar kacir manusia. Dengan yang tidak kelihatan saja kita sudah tidak berdaya. Nah, oleh karena itu sikap seorang muslim dalam menghadapi virus corona ini agar ya imannya tetap bertahan gitu ya, terjaga. Kita dituntut untuk bertawakal kepada Allah ya, dan ikhtiar sedapat mungkin apa yang dapat kita lakukan. Berlindung kepada Allah karena Allah lah sebaik-baiknya tempat berlindung. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dan tiada tempat keselamatan kecuali berlindung kepadamu. Kemudian akidah kita akan semakin kuat gitu. Yang ketiga, tingkatkanlah kualitas ketakwaan kita kepada Allah, baik dalam wujud ibadah ritual maupun ibadah sosial. Ya. Keempat, bersabarlah jika mendapat musibah, karena dengan bersabar Allah menjanjikan akan memberikan pahala yang besar. Yang tidak kalah pentingnya kita harus punya keyakinan, ingatlah bahwa musibah apapun akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Itu penting Mas, ya, untuk kita yakini. Ya, agar kita selalu optimis lah dalam menghadapi ini. Dan yang pertama adalah optimisme perlu dibangun, ya, kita bertawakal kepada Allah. Yang tidak kalah pentingnya kemudian kita ikhtiar dan dilanjutkan dengan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih Mas Muhammad Soni. Kami kembalikan. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Rohidin. Ya. Baik, teman-teman sekalian maupun para pemirsa dimanapun berada, berarti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rohidin semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Yang pasti adalah kita semakin mantap akidah kita, ya, harus tertanam di benak kita, di hati kita, bahwasanya wabah COVID-19 ini adalah ketentuan, ya, adalah kehendak Allah dari Sang Maha Baik, menurut Pak Rohidin tadi, dari Sang Maha Baik yang pasti tujuannya baik. Ya. Dengan begitu, insya Allah akidah kita akan lurus dan tetap istiqomah. Mungkin begitu para pemirsa sekalian ataupun para mahasiswa apoteker angkatan 38. Sekali lagi terima kasih pada Pak Rohidin. Terima kasih Mas Muhammad Soni. Salam juga untuk adik-adik mahasiswa. Insya Allah semoga situasi lekas membaik biar Pak Rohidin bisa menemui teman-teman mahasiswa offline. Semoga Nji. Amin. Ya. Semoga Pak Rohidin dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf kalau ada salah kata ataupun juga menyita waktu Pak Rohidin di sela-sela kesibukan sebagai wakil rektor ini, Pak. Sami-sami Mas. Saya juga mohon maaf. Ya. Mungkin demikian para pemirsa sekalian dan juga teman-teman mahasiswa, kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.